Baik, kita lanjutkan langkah-langkah metode penelitian, dan tadi kita sudah sampai di interpretasi. Interpretasi itu adalah pemberian makna oleh sejarawan terhadap sumber yang dia peroleh. Jadi sumber-sumber yang sudah dikoleksi dengan berbagai macam, baik dari itu dokumen, kemudian juga dari benda, kemudian juga dari berbagai macam hal yang lainnya, itu akan diinterpretasikan oleh para penulis, oleh para sejarawan, ataupun oleh para orang yang sedang meneliti. Nah, kemudian setelah keempat tahapan ini dilakukan oleh seorang penulis ataupun orang yang sedang melakukan penelitian sejarah, maka tahapan terakhir yang harus dilakukan ialah menulis sejarah, di mana beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas bagaimana penulisan sejarah yang baik dan benar, terutama dengan konsep penulisan sejarah Indonesia sentris. Nah, yaitu kalau di dalam langkah metode penelitian disebut dengan historiografi atau penulisan sejarah. Kemudian kita bahas lebih luas bagaimana sih sebenarnya sumber penelitian sejarah itu sendiri, karena kadang-kadang beberapa peneliti kurang paham atau kadang-kadang mereka salah dalam menentukan yang mana sumber yang kiranya orisinal ataupun original, asli, ataupun kadang-kadang mereka bingung ataupun tidak bisa membedakan yang mana yang kira-kira buku yang sudah diperbaharui ataupun yang sudah diplagiasi. Nah, jadi sebenarnya di dalam sumber penelitian sejarah itu ada dua. Yang pertama ialah sumber primer dan yang kedua adalah sekunder. Sumber primer yaitu sumber yang berasal dari pihak pertama. Jika buku berarti buku penulis pertama. Jika biografi berarti orang yang menulis yang pertama. Nah, jadi di dalam sumber primer berarti bisa kita sebutkan sejarah lisan, kemudian arsip. Nah, kalau arsip bisa kita tentukan primer atau sekunder dilihat dari tahunnya. Jika misalkan koran ataupun dokumen-dokumen yang lainnya, kita bisa lihat dari tahunnya, penulisnya, kemudian juga seperti langkah-langkah sebelumnya untuk menentukan apakah itu primer atau sekunder. Nah, kemudian catatan harian itu bisa berupa bukti pembayaran listrik, kemudian catatan belanja dan lain-lain sebagainya. Jika kita ingin menulis sejarah itu sendiri, jadi segala sesuatu hal yang berbentuk dokumen itu bisa kita gunakan di dalam ataupun bisa kita jadikan sebagai sumber penelitian sejarah. Kemudian juga sumber primer itu berupa bukti fisik atau benda. Bukti fisik bisa kita lihat apakah itu seperti, katakanlah kalau misalkan dalam bentuk cagar budaya berarti itu seperti candi, kemudian kitab-kitab kuno, kemudian senjata perang dan lain-lain sebagainya. Nah, dan itu perlu kita lakukan juga pengecekan ataupun melihat apakah benda tersebut asli atau tidak. Nah, kemudian ya ada sumber sekunder. Sumber sekunder itu berupa buku, lisan, dan sebagainya. Nah, jadi cara memahami yang mana yang pertama ataupun yang kedua, kadang-kadang kita sulit membedakan apakah primer itu yang pertama, sekunder itu yang kedua. Banyak beberapa di antara terutama mahasiswa kadang-kadang susah membedakan ataupun memaknakan primer itu apakah pertama atau yang kedua. Jadi primer itu adalah sumber utama, sumber pertama dari orang pertama. Sekunder itu adalah sumber pendukung, sumber kedua. Nah, jadi kedua sumber ini nanti dia akan saling menutupi, saling menguatkan. Ketika sejarah lisan ataupun dari sumber primer kita mendapatkan informasi-informasi yang memang membutuhkan informasi tambahan, maka kita bisa merujuk kepada sumber sekunder sebagai penguat dari
pernyataan ataupun pendapat ataupun temuan-temuan kita dari sumber primer itu sendiri. Nah, di dalam sumber penelitian ini sendiri pun kita mengalami dan nantinya akan mengalami beberapa masalah. Yang pertama yaitu ialah sumber sudah sangat tua. Nah, ini yang menjadi kendala beberapa sejarawan, di mana ketika mereka mendapatkan sumber, terutama sumber primer itu pun sendiri, ternyata sumbernya sudah sangat tua dan rentan dan juga rapuh. Terutama sumber-sumber yang berasal ataupun yang terbuat dari berbahan kertas. Nah, kemudian yang kedua, ada kalanya beberapa sumber tidak boleh sembarangan untuk dibaca dan diakses. Jadi beberapa tahun yang lalu, Badan ataupun Arsip Nasional pernah membuat suatu seminar di mana ada beberapa arsip, ada beberapa dokumen yang tidak bisa disebarluaskan oleh mereka, terutama yaitu batas wilayah. Kenapa batas wilayah itu tidak bisa diberikan ataupun diberikan akses secara terbuka? Karena itu rentan terjadinya permasalahan antar masyarakat. Jadi ada beberapa arsip tidak dikeluarkan ataupun tidak bisa diakses oleh ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga ialah ketika kita menemukan sumber, kita mengalami kesulitan dalam memahami bahasa tertentu, terutama ketika penelitian itu menggunakan alat bantunya ataupun teknik penelitiannya, ilmu bantunya itu adalah etnografi. Ketika kita mendatangi suatu tempat tertentu, kita ingin menulis sejarah suatu komunitas tertentu ataupun masyarakat lokal tertentu, kita tidak bisa ataupun kadang-kadang kita mengalami kesusahan dalam memahami bahasa tertentu. Contoh misalkan sejarawan ataupun peneliti yang berasal dari Aceh, ketika mereka harus menulis salah satu suku yang berada di NTT ataupun di NTB dengan suku yang berbeda, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam memahami bahasa tertentu. Itu juga berlaku di dalam ketika kita mendapati suatu surat yang bisa jadi itu apakah Jawa kuno ataupun juga dokumen-dokumen seperti Arab Jawi dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa peneliti akan mengalami kendala dalam memahami bahasa itu sendiri. Kemudian jika dokumennya bersifat surat, maka kendalanya ialah kita susah membacanya, karena ada beberapa surat yang ditulis menggunakan tangan dan ada beberapa menggunakan Arab Jawi, dan juga ada beberapa di antaranya jika tahun-tahun 1800-an maka akan menggunakan huruf kapital abjad. Nah, jadi ada beberapa kendala, kadang-kadang mereka itu mengalami susah membacanya. Belum lagi tulisan tangan ataupun berupa surat yang ditemukan, kadang-kadang tinta yang ada di surat itu sendiri sudah memudar. Nah, ini juga mengalami kendala-kendalanya. Nah, kemudian yang menentukan lanjut atau tidaknya suatu penelitian, kadang-kadang kita menemukan sumber yang masih tertutup. Kita tidak bisa mengakses, tidak bisa membaca, tidak bisa mencoba segala cara karena sumbernya bersifat rahasia, dan itu tidak bisa, kadang-kadang membuat para peneliti itu harus mundur. Nah, kemudian kita juga harus melihat apa sih itu fakta sejarah. Maksudnya ialah bagaimana korelasinya dengan sumber penelitian sejarah. Maka kita melihat bahwa setelah adanya sumber, kita juga harus tahu bagaimana mencari tahu yang mana fakta sejarah dan yang bukan. Jadi dalam buku Anchor Smith itu disebutkan ada beberapa macam untuk melihat bagaimana fakta sejarah itu sendiri. Nah, jadi Anchor Smith mengemukakan ada beberapa teori. Yang pertama itu ialah fakta adalah suatu peristiwa itu sendiri, dan teorinya ada 3. Yang pertama ialah teori koherensi. Data yang diperoleh cocok dengan data sebelumnya, baik ucapan dan juga pernyataan. Nah, maksudnya data yang diperoleh itu harus sesuai dengan yang diucapkan
ataupun data berupa dokumen harus sesuai dengan data yang kita peroleh dari ucapan ataupun pernyataan. Baik, untuk sementara kita jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan kembali.